Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas detail kecil pada Attack on Titan Final Season Part 3 bagian 1. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Di animenya, Kiyomi dan Hanji terlihat sudah sampai di pelabuhan. Padahal di manganya mereka ngobrolnya masih di atas kapal. Jadi ini mungkin sebuah perubahan yang lebih detail dari mapanya. 2. Detail yang dihilangkan. Ya, di manganya Reiner dan kawan-kawan itu menarik pesawat yang diikat di kapal untuk masuk ke dalam pelabuhan Odiha. Sayang sekali dihilangkan pada animenya, padahal admin ingin lihat betapa gagahnya Reiner dan juga sejauh mana kekuatan fisik Armin menarik tambang. 3. Levi yang menuruni tangga sebenarnya tak ada dalam manganya alias tambahan scene. 4. Penampakan lipan atau kelabang. Ya, ini tak ada dalam manganya juga. Tapi apakah maksudnya ini? Mungkin lebih mengarah ke bentuk asli kekuatan Titan yang sudah diperlihatkan sebelumnya saat Eren mengaktifkan kekuatan founding Titannya. Karena makhluk tersebut mirip dengan lipan. Apalagi bentuk final Titan Eren di mana memiliki banyak tulang juga mirip dengan lipan yang memiliki banyak kaki. 5. Tambahan detail di mana manganya Yelena kurang jelas menunjukkan benteng Salta. Tapi di animenya dengan jelas menunjukkan lokasi tempatnya. 6. Tambahan scene teknisi Asumabito yang memperbaiki pesawat terbang dan tak ada dalam manganya. 7. Tahukah kamu pada menit ini setelah Pik berbicara sama Kiyomi alias sudah pagi hari diperlihatkan genangan air? Apakah itu? Ya, ternyata itu adalah tanda di mana nanti Floats muncul dan memulai tembakannya. 8. Sebenarnya ekspresi penolakan Pik pada Hanji yang menampilkan wajah jijik tak ada dalam manganya. Sungguh improvisasi dari animenya. 9. Tahukah kamu di animenya diperlihatkan mereka minum dan makan makanan kaleng? Tapi kalau di manganya mereka sempat terlihat memakan roti. 10. Ekspresi aneh. Ya, di scene saat Floats kena kawat baja dari manuver Mikasa, Mikasa juga ikut kaget. Aneh nggak sih? Padahal di animenya ekspresi Mikasa itu seperti biasa aja. Karena tahu ialah yang baru saja menghabisi nyawa Floats. 11. Detail kematian Floats yang sangat bagus di sini, di mana pupil matanya membesar dan bahkan itu tak ada di dalam manganya. 12. Pantulan kacamata Hanji yang sangat detail yang memperlihatkan Titan di hadapannya. Ini merefleksikan apa yang dilihat Hanji. Dan ya, ini tak ada di dalam manganya ya. 13. Sekedar kalian tahu saja, animasi pertarungan Hanji melawan Wall Titan itu merupakan improvisasi dari mapa dan memang tak ada di dalam manganya, seperti gerakan manuvernya melewati kaki Wall Titan dan di depan wajahnya. 14. Tahukah kamu Titan ini adalah Titan yang sama yang telah menginjak Ramsey dan akhirnya dibunuh pertama oleh Hanji? Mungkin sekedar pembalasan, walaupun Hanji tak mengetahui Ramsey. Soalnya dulu mereka, Hanji dan Levi, telah datang di tenda penampungan warga Timur Tengah. 15. Sadarkah kalian bahwa Titan yang jatuh juga ikut keinjak dengan Wall Titan yang ada di belakangnya? Satu pesan buat kalian Wall Titan, makanya kerja yang benar. 16. Tahukah kamu pada momen ini kalian bisa tahu kalau teknisi Asumabito berhasil selamat dengan menaiki kapal. 17. Scene tambahan kematian Floats di mana ia akhirnya mati ketimpa bangunan akibat guncangan tanah dari Wall Titan. 18. Tambahan scene lagi di mana ekspresi Armin menangis dan ekspresi Kiyomi dan Annie. Ya, ini tak ada di dalam manganya ya. 19. Penampakan Sasha di dunia setelah kematian Hanji. Ya, inilah dia. Di sampingnya ada instruktur Shadis. Dan yang lainnya adalah Mike Zacharias, Moblit Berner, Nanaba, lanjut ada Keiji, Luke, Cheese, Flagon, Deiternes, dan kudanya yang bernama Charete. Ya, ini kuda yang pernah kalian lihat di season 1 ya, kuda kesayangan Ness. Next ada, kebanyakan di sini jadi nggak jelas ya. Tapi dari belakang kita tahu lambang Garnison yang artinya dia adalah Komandan Pixies. Dan Sasha yang dekat dengan mentor kesayangannya yaitu Shadis. Lalu rambut pink ini adalah Niva. Dan di sebelah kanan ini adalah Abel. Dan yang besar ini adalah Lin. Gunter juga ada loh di sini.
Nah, tambahan detail di manganya yang tak ada di anime yaitu ini, orang yang megang botol adalah Gelgar. Oke deh, itu aja ya yang bisa admin tahu dari scene dunia kematian Nini. 20. Tahukah kamu, pada scene ini bekas gosong atau kematian dari Hanji masih membekas dan masih terasa baru di sini. 21. Indikator pesawat. Ya, kalau kalian sadari, indikator pesawat yang ada di animenya tepatnya saat menunjukkan sisa bahan bakar itu berbeda dengan di manganya loh. Mungkin ini penyesuaian aja, karena mungkin di manga terlalu canggih. 22. Tambahan scene di mana Mikasa melihat Eren berlari saat main kejar-kejaran di pohon itu. 23. Waduh. 24. Scene saat Annie mengingat ayahnya, temannya di Marley dan juga di Paradis, plus dadah dari Ayang Armin yang tadi animasikan di dalam animenya. Sayang sekali ya. 25. Pengambilan gambarnya sangat mantap dari Mappa pas scene kereta ini, sungguh detail yang luar biasa. 26. Ternyata di manganya kereta ini tak memiliki pintu gerbong saat mereka melihat pesawat ataupun saat melihat kepulan asap dari rumbling. 27. Keluarga bapak Marley ini, yaitu ini, kan ibu dan 2 anaknya. Tapi di manga neneknya ada loh. Entah kenapa tidak dianimasikan oleh Mappa. 28. Scene dari Angel ini yang terdapat di manga yang memperlihatkan Eren bersama Wall Titannya sangat disayangkan tak dianimasikan dengan baik. 29. Tahukah kalian ketika Pak Marley atau masinis ini sadar pesawat tersebut ke arah Titan Eren, sebenarnya di manga itu terjadi saat berada di dalam kereta. Mungkin urutan kejadiannya diubah. 30. Kemana scene saat rumbling di pinggir tebing? Itu udah admin bahas di video sebelumnya ya. 31. Senyum creepy dari Ibu Rainer sangat bagus dianimasikan oleh Mappa, padahal di manganya biasa aja. Oh ya, pertumbuhan Rainer juga merupakan tambahan scene ya. 32. Tahukah kamu kenapa anak kecil ini duluan tahu dan melihat pesawat aliansi? Itu karena mata anak-anak masihlah bagus dan tidak terlalu buruk. Kedua, anak-anak dipilih sebagai harapan untuk masa depan. Dan ketiga adalah scene callback di mana dulunya di Paradis ada anak-anak yang menunjuk pahlawan mereka. 33. Tahukah kamu kedatangan aliansi yang ada di tengah badai dan petir sebenarnya itu tak ada di dalam manganya. 34. Jika kalian sadar sebelum Onyakopon menghindari serangan batu Beast Titan, Levi adalah orang pertama yang menyadari hawa keberadaan Beast Titan. Ya, ini udah wajar kali ya, soalnya Levi udah dendam ke Sumat sama nih Jenggot 1. 35. Tahukah kamu saat Armin dan kawan-kawan mendarat di punggung Eren itu dibuat masuk akal, di mana mereka sangat dekat dengan tubuh final Titan Eren. Berbeda dengan di manganya yang jaraknya jauh sekali. Apalagi Titan Eren adalah objek yang bergerak, itu sungguh di luar nalar. 36. Berbicara di luar nalar, admin masih belum sampai otaknya di mana Pik maupun di anime ataupun di manga diperlihatkan membawa bom saat perubahan Titannya. Jadi bukannya harusnya itu bom meledak ya, karena perubahan Titan itu agak panas. Ataukah admin melewatkan sesuatu? Lagi pula bagaimana ceritanya di animenya bom tersebut sudah terlilit sempurna di tubuh core Titan. Siapa yang masang? Gak mungkin Pik berubahnya di dalam pesawat kan? Nah, aneh kan? Mungkin masih sedikit masuk akal di manga diperlihatkan hanya digigit saja. 37. Scene saat petinggi Marley ini melihat bantuan datang, menggunakan teropong merupakan detail scene yang ditambahkan, yang tak ada di dalam manganya. Ya, ini lebih masuk akal kan, karena dari jarak sejauh ini, dari mana mereka tahu kalau itu adalah armor Titan. 38. Scene saat last panel di manganya atau saat trainer menahan Beast Titan, tak dianimasikan oleh Mappa, tapi mungkin ini akan dianimasikan di bagian 2 atau part 3 nantinya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada detail kecil Attack on Titan Final Season Part 3 ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.